Audio Jungle. Bagaimana hukum tentang bersentuhan setelah wudhu antara suami dan istri? Aula mastumun nisa, atau kalau kamu menyentuh perempuan sentuhan kulit. La mastumun nisa, kamu menyentuh perempuan, maknanya di situ menurut mazhab Hanafi, menyentuh di situ maksudnya maaf cakap, berhubungan kelamin, jima, baru batal. Cuman karena Quran itu bahasanya tidak vulgar, bahasa Quran itu lembut, beradab. Lamastumun nisa, kamu menyentuh perempuan, maksudnya bukan menyentuh kulit. Kalau berhubungan baru batal. Itu mazhab yang pertama, mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, kalau jima baru batal. Mazhab yang kedua, Maliki. Bersentuhan di situ maksudnya bersentuh kulit kalau ada syahwat. Kalau bersyahwat batal. Kalau tak ada syahwat tak batal. Mazhab Maliki. Mazhab yang ketiga, Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, bersahwat tak bersahwat kalau tak mahram secara nasab batal. Tapi saya dengan emak saya tak batal karena mahram nasab. Adapun mazhab Syafi'i, kalau bersentuhan bersahwat tak bersahwat dengan yang tak mahram batal. Bagaimana dengan istri sendiri? Batal karena dia tidak mahram secara nasab. Istri yang tentu menjadi mahram itu karena pernikahan. Maka dalam mazhab Syafi'i batal. Mazhab yang keempat, Hambali. Dia mazhab mirip macam Maliki. Kalau bersahwat baru batal. Ustaz condong kemana? Saya pakai mazhab Syafi'i. Ya, walaupun hanya tersentuh sikit, tersipak kaki, tersenggol tangan, saya ulang wudhu balik. Kalau gitu Ustadz fanatik ke mazhab Syafi'i? Tidak fanatik, saya sekedar mengasih sampel saja. Misalnya saya menggendong anak saya sedang berwudu, waktu mau menggendong anak saya kena kulit istri saya sedikit, kemudian saya sholat, Allahu Akbar, datang setan berbisik, kau sudah batal, ya kan? Kata saya, aku tak ada bersahwat. Kata setan, ada sikit. Nah, akhirnya saya ragu. Saya bilang, aku tak ada. Kata dia, ada sikit. Dia ada. Tapi kalau pakai mazhab Syafi'i, tak bisa lagi dia goda. Kau batal. Aku sudah wudhu, setan. Tengok. Itu kenapa mazhab Syafi'i itu dipakai, karena tingkat kehati-hatiannya tinggi, ihtiyatnya tinggi. Dalam masalah wudhu, termasuk dalam masalah sahur. Dalam masalah sahur, dalam mazhab Syafi'i ada namanya imsak. Kalau dalam mazhab Maliki tak ada, makan aja terus sampai azan. Terdengar azan, berhenti kumur-kumur. Dalam mazhab Syafi'i agak 50 ayat sebelum masuk subuh, itulah dia waktu imsak 10 menit. 10 menit itu pengambilannya dari 50 ayat. Karena 50 ayat yang tidak panjang tak pendek, tidak dibaca cepat tak pelan, itu agak-agak 10 menit. Mulut sudah bersih. Mazhab Syafi'i, tingkat kehati-hatiannya tinggi. Saya sampai hari ini, walaupun guru-guru saya mazhab Maliki di Maroko, Maliki semua, 2 tahun guru-guru saya Maliki, saya tetap pakai mazhab Syafi'i. Tapi saya tak menyalahkan mazhab Maliki, karena kalau saya katakan salah, durhaka saya ke guru saya. Semua guru saya di Darul Hadis itu Maliki semua. Tapi saya tidak ambil fikihnya, saya hanya mengambil hadisnya, mengambil riwayat. Jadi kita boleh berguru kepada mazhab Hanafi.
Maulana Farhan, Ustadz Maulana Farhan. Itu dari Pakistan, Hanafi guru-guru. Tapi dia tetap mazhab Syafi'i. Maroko, Tunisia, Aljazair, Mauritania, Maliki. Tapi kita tetap pakai mazhab Syafi'i. Makanya kalau nanya, saya mau ke Maroko Pak Ustaz, saya bagusnya ngambil jurusan apa ya? Jurusan qiraat, jurusan hadis, jurusan tafsir. Saya mau ngambil fikih, tak nyambung nanti. Dan fikihnya fikih Maliki. Kalau mau ngambil fikih ke Yaman, karena Yaman itu fikihnya Syafi'i. Ambil di Mukalla, di Institut Imam Syafi'i. Betul-betul S1 Syafi'i, S2 Syafi'i, S3 Syafi'i. Menjadi referensi untuk dalam bidang fikih. Maka tengok dulu mau ngambil jurusan apa.